suatu tindak pidana. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembar Negara RI nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron, maka secara yuridis tindakan termohon akuo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang telah Keluarga almarhumah Vina Dewi Arsita, yang sejak film Vina Sebelum 7 Hari, cerita tentang kisah tragis sepasang kekasih, Vina dan Eki, ditemukan tewas dalam kondisi mengerikan, akibat mengalami kekerasan dan pemerkosaan brutal oleh geng motor, sebelum mereka dibunuh, tayang di bioskop, populer dengan sebutan Vina Cirebon, meragukan jika Peggy Setiawan, yang disebut alias Perong, merupakan pelaku utama. Bukan hanya keluarga Vina, tetapi masyarakat meragukan klaim polisi, jika Peggy Setiawan, yang disebutnya alias Perong, merupakan pelaku utama kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. Makanya, pihak keluarga melakukan koreksi terhadap langkah polisi, yang menyatakan Peggy Setiawan sebagai pelaku utama. Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, keluarga korban pembunuhan pada 2016 itu, menyebutkan, Peggy bukan bagian dari pelaku berdasarkan berita acara pemeriksaan, atau BAP 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, yang sudah divonis penjara seumur hidup. Itulah yang tertuang dalam BAP para terpidana, yang dibuat sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku, dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hanya satu di antara mereka, yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman, dalam konferensi pers, Rabu, 29 Mei 2024, di Jakarta. Seperti diketahui, pada 21 Mei 2024, Polda Jawa Barat, menangkap seorang kuli bangunan, Peggy Setiawan, yang disebut buron selama 8 tahun, di Bandung. Polisi menyebut, Peggy merupakan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina, dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana, alias Eki, 27 Agustus 2016, di sebuah jalan layang, di Cirebon, Jawa Barat. Hanya saja, ketika penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka, dirilis di Polda Jawa Barat, Minggu, 26 Mei 2024, Peggy sempat menyebut dirinya difitnah, dan mengaku sama sekali tidak mengetahui kasus pembunuhan Vina. Namun saat Peggy menyampaikan pernyataan, petugas berusaha menghalangi, dan membawanya pergi dari ruang konferensi pers. Pasca merilis Peggy, Polda Jabar juga menyatakan, jumlah buron bukan 3 orang, seperti dalam amar putusan PN Cirebon yang sudah inkrah, atau mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengadili 8 terpidana lain dalam kasus yang sama, 7 diantaranya sudah divonis seumur hidup, seorang lain 8 tahun penjara, melainkan hanya 1 orang, yaitu Peggy. Kontan saja, penghilangan 2 nama buron oleh polisi, yaitu Dani dan Andi, menuai kecaman masyarakat, terutama warga net atau netizen. Di lain pihak, meski hanya kuli bangunan, Peggy Setiawan, sepertinya tidak terima ditetapkan tersangka, yang menurut dia secara semena-mena. Melalui puluhan kuasa hukumnya, Peggy berusaha melawan polisi, dalam hal ini Polda Jabar, dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Hebatnya, pada 8 Juli 2024, Hakim Tunggal, Eman Sulaiman, saat membaca putusan, mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, yang diajukan melalui kuasa hukumnya, secara keseluruhan.
Status Pegi sebagai tersangka gugur, dan polisi diminta segera melepaskan. Menyatakan, tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah berdasarkan hukum. Menetapkan surat penetapan tersangka batal demi hukum, kata Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Dalam sidang, Eman juga membacakan 9 amar putusan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penangkapan Pegi Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki tidak sah. 4. Menyatakan surat penetapan tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon, yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon. 6. Memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap pemohon. 7. Memerintahkan pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, seperti sedia kala. 9. Membebankan biaya perkara pada negara. Terpisah, menanggapi putusan Hakim Tunggal pra-peradilan, Eman Sulaiman membebaskan Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sebagaimana diwartakan Republika.co.id, edisi Selasa, 9 Juli 2024. Keluarga almarhumah Vina meminta ayah kandung almarhum Eki, Ibtu Rudiana, muncul ke hadapan publik untuk memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Kakak kandung almarhumah Vina, Marliana, mengatakan, sejak awal peristiwa pembunuhan sang adik, keluarga menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Rudiana. Kalau kata saya pribadi dan keluarga, Pak Rudiana harus muncul, karena memang dari awal kami menyerahkan semua kasus ini ke Pak Rudiana, kata Marliana, Selasa, 9 Juli 2024. Marliana mengatakan, Rudiana harus muncul untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi, isu yang berkembang di masyarakat saat ini, kepolisian telah salah tangkap. Pak Rudiana harus memberikan penjelasan, karena isunya salah tangkap semua. Harusnya dia muncul, untuk kasih klarifikasi, kasih keterangan, ujar Marliana, seperti dikutip Republika.co.id. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, dan juru kamera Marco Melandri melaporkan. Kita akan koordinasi dengan penyidik, nanti penyidik yang akan itu kan, ya. Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Kenapa? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya.